Horas mahita saluhutna. Masuk mahita tu pertanyaan keluarga di bagasan Boninon alami taparade maroha buat pikirata martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita siang buku ede nomor 4 ayat sada dohotul. Di bagasan guarni debata ama, dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Ise dona jadi nakok tu dolok di Jahoba, jala ise dona jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Kupangi dohami tuho selehon ma tuhami tondi ni hasitongan do dame. Asataka suboto hami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mamula honisian nasa gogunami. Marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel dihita di pertanyaan di Borninon tarsurat di buku Job 42 ayat pitu satro di ayat 10 pitu tajahama marsikat sore. Jadi dungsun di hatahon Jahoba aka hata odeng tu si Job nina Jahoba mamadok si Elipas yang teman mungatum marsi gorgor rimas sumidahodo mida alem si dua halaki aidang hata nasib tong di pabuahamu taringok tuau songon na pinaboa nina posokku si Jobi. Nuaimpe buat hamu ma di hamu pituloh tobur dohot pitu biru-biru tunggal. Jala lau ma hamu manopot nakosoku si Job. Asa di pelehon hamu sada pelean situtungon manguras hamu. Jala ditangiakon nakosoku si Jobi hamu. Jadi tatapon kuma ibana gabedang bahenoku tuhamu hombar tuha hautoon bihinahen munai. Aidang hata sitong di pabuahamu taringo tuau. Songon na pinabuani na posoku si Jopi. Dungi lahoma si Elipas siang teman do si Bildad siang sua dohot si Sopar siang naima jala di bayan nasida mahombar tu hatani Jahoba tu nasida. Jadi marpamuati marohani Jahoba alani si Job. Dungi humosingma di bahan Jahoba parsarion ni si Job. Uju martangiang ibana mangondihon ale-alena. Jala nasa arta ni si Job na jolo silopit 2 ditambahi Jahoba. Dungi robema sudeha anggina dohot akka ibotona
Rodi sude dengan nama godang manopot ibana. Laus mangan sabu-sabu rakdot ibana di bagasan jabuna. Jala didok hata sikir nitodina. Huhu dia pula puli ibana tarimo tu saluhut hinamago napinaroni jahuba tu ibana. Jala dilehon betu ibana sake sita dohot titil sere sadabit. Dungi gumodang di pasu-pasu Jehovah si Job di ujungna siana di mulana. Ai 10,4,000 biru-biruna, 6,000 utana, 1,000 pasang horbona, jala 1,000 halodena boru-boru. Tubung sepi tu anakna dohoto boruna. Guarni boruna si Haaan, ima si Jemima, ia guarni pai 2 si Kesia, ia guarni pai 3 si Herenhap. Dungi disandok tanoi dang adong Jepang parupuan songan hinauli ni boru ni si Jopi. Jala di lehon ama nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni aka iboto nasida. Dungi mangolu dope si Jopi 140 tahun nari. Gabe sanga dope di ida pahupuna dohot ninina pola opak sudu. Dungi mate sarimatua ma si Jopi. Jala maha rohana di hangguluanon ido sahatna martua mana tumangihon hatani demata jala naupeoksa. Amen. Marede kita sian buku ede nomor 30 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini pada ibadah kebaktian keluarga tertulis dari kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Kita boleh membaca bersama-sama di rumah kita masing-masing melalui Alkitab kita. Demikian bunyinya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, masalah, pergumulan, tantangan, kesukaran, kekurangan pasti pernah kita alami. Namun ketika itu terjadi pada kita, ketika kita merasa kekurangan, ketika masalah pergumulan menghampiri kita, ketika tantangan ada di depan kita, apakah yang harus kita lakukan? Bagaimanakah caranya supaya kita dapat menghadapinya? Banyak orang menghadapinya dengan cara mengeluh dan bersungut-sungut. Ada juga orang yang menganggap apa yang terjadi padanya melebihi dari apa yang bisa dia pikul sehingga dia berputus asa. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimanakah caranya supaya kita mampu, supaya kita sanggup menghadapi setiap masalah, pergumulan, tantangan, kesukaran, bahkan di dalam kekurangan kita. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajak, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita melakukan segala rencana, segala aktivitas atau pekerjaan kita, mari kita mengundang Yesus terlebih dahulu untuk hadir bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengundang Yesus untuk datang dan ikut serta dalam setiap hal yang kita lakukan, maka ada satu pengharapan. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, ketika Yesus ada bersama dengan kita, maka semuanya akan lebih baik. Maka hasilnya juga pasti akan mendatangkan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita dapat menghadapi setiap hal yang kita alami. Yang kedua dikatakan taatilah perintahnya. Jangan banyak mengeluh, apalagi protes. Kita lihat tadi dalam firman Tuhan ini, ketika para pelayan disuruh, diperintahkan untuk mengisi tempayan-tempayan, tidak satu orang pun yang berani bertanya, tidak seorang pun yang berani protes. Tapi mereka dengan ketaatan, mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan, sehingga apa yang tidak mereka bisa pikirkan itu terjadi. Ketaatan itu mendatangkan hal-hal yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, agar kita senantiasa taat akan firman Tuhan. Kita taat akan perintah Tuhan. Kita taat akan hukum-hukum Tuhan. Sehingga dengan ketaatan yang kita lakukan, kita tahu sungguh bahwa kita akan memenangkan setiap hal yang kita hadapi. Karena dengan ketaatan itu kita tahu juga seperti nomor 1 tadi, Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Ketika kita tidak mengeluh, berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, tidak protes, tetapi menjalani semuanya itu dengan menyertakan Tuhan Yesus, maka kebaikan akan menghampiri kita. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita tidak akan pernah gagal ketika ketaatan dan kesetiaan menyertai kita. Yang ketiga, bagaimanakah supaya kita bisa menghadapi pergumulan dan tantangan ini? Ingatlah, Yesus adalah jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Yesus adalah kekuatan bagi setiap orang yang dalam kelemahan. Yesus adalah sukacita bagi setiap orang yang di dalam kedukaan. Karena kita sungguh tahu, ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita memanggilnya dan membiarkan Yesus bertindak dan berkarya dalam segala hal yang kita hadapi, maka kita sungguh tahu apa yang tidak dapat kita lakukan,
Apa yang mustahil bagi kita itu bisa terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu, mari, jika Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu yang kita hadapi, jangan pernah sungkan. Datanglah, serahkanlah semuanya kepadanya, dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Khususnya pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kita diajak untuk terus percaya dan berserah kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang terjadi di bumi ciptaannya ini. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan bumi ciptaannya ini tepat pada waktunya. Kita diminta untuk taat kepada aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada kita, yaitu melalui protokol kesehatan. Di sanalah kita akan menjaga dan memelihara kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tahu ketaatan kita kepada pemerintah adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Karena itu, mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, percaya kepadanya, datang kepadanya, dan lakukanlah apa yang Dia kehendaki, maka hidup kita akan senantiasa diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang adalah jawaban atas setiap hal yang kami hadapi, dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak dapat kami lakukan dan kami pikirkan, itu boleh Engkau lakukan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu agar Engkau yang memberkati. Khususnya Bapa, buat seluruh jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkatilah mereka dalam segala aktivitas, segala pekerjaan. Berkatilah kesehatan mereka. Berkati Tuhan setiap hal yang mereka rencanakan dan yang mereka harapkan. Dan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kami rindu Engkau yang memelihara kami semuanya. Berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh melawan penyakit ini. Sehingga dengan kesehatan yang daripadamu, kami boleh Tuhan melakukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak. Jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Engkau menyembuhkan mereka. Jika ada dalam keadaan beban berat, memiliki pergumulan dan masalah, di dalam kesusahan Engkau yang menopang dan menguatkan. Dan ajar mereka untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan, sebab di dalam Engkau mereka akan mendapatkan kelebihan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maredenitas yang buku Ede nomor 707 ayat 2. Marede Manitas yang buku Ede nomor 210 tolu Holan ayat sada.
mangidohon di tangian ale amanam. Ale amanamina di Banua Kijang, sai pinar badia mangguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo di roham di Banua Tongaun sumona di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan setiap hari. Sisa madusanami somon panesanami, di dosa ni dongan amar dosa Tuhan. Unang kami tugihon tu pamujunan, balua mahami siang pangan. Aibodo na puna haraja, dohot hagoho, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong di rohani di bata ama, dot parsaoran iton di porbadia ma nama dongani hamu saludukna. Amen. Amen. Horas madihita saludukna.